Shalom, selamat pagi dan salam sehat selalu. Sahabat GKP TV yang terkasih, selamat berjumpa kembali di pagi ini. Kita mengawali hari kita bersama dalam tuntunan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Sang pemilik hidup kami. Di pagi ini kami merindukan sapaan-Mu dalam kuasa firman yang hendak kami dengarkan, dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan yang menjadi nats renungan bagi kita pada pagi ini. Itu yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayatnya yang ke-10. Demikian. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Sahabat GKP TV yang terkasih, kisah bangsa Israel dalam pimpinan para hakim-hakim dipenuhi dengan peristiwa yang sangat memprihatinkan. Karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan bangsa Israel kepada perintah Allah. Semasa kepemimpinan para hakim-hakim, sudah 7 kali bangsa Israel melanggar perintah Allah. Dan 7 kali pula mereka ditindas oleh bangsa lain, yaitu Moab, Amori, Filistin, dan lainnya. Salah satu peristiwa tersebut itu yang dinyatakan dalam nats renungan kita di pagi ini, yaitu ketika bangsa Israel setelah kepemimpinan Yair, orang Gilead, memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Setelah Yair mati dan dikuburkan di Kamon, orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Asyoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Dan mereka meninggalkan Tuhan dan tidak lagi beribadah kepadanya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Orang Israel ditindas dan diinjak-injak oleh bangsa Filistin selama 18 tahun. Mereka berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim. Sehingga orang Israel sangat terdesak dan mereka pun kalah. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Sahabat GKP TV yang terkasih, kesadaran dan penyesalan selalu datang terlambat. Namun masih lebih baik daripada sama sekali tidak sadar akan kesalahannya. Setelah bangsa Israel ditindas babak belur oleh bangsa lain, barulah mereka berteriak kepada Allah yang selama ini mengasihi dan menyelamatkan mereka. Mereka sangat menderita dan sudah hampir putus asa. Namun ketika Allah melihat pertobatan mereka, mereka minta ampun dan menjauhkan semua Allah lain itu. Maka Allah kembali mengasihi mereka dan menyelamatkan umatnya yang dikasihi itu. Satu pelajaran berharga. Terkadang Tuhan izinkan semua itu menimpa kita atas kecerobohan, atas ketidaksetiaan, ketidaktaatan kita kepadanya, atas tindakan jahat yang sering kita lakukan. Namun Allah selalu menginginkan agar setiap orang menyadari kekurangan dan kesalahannya di hadapan Tuhan dan sesama. Maka Allah kembali menolong dan menyelamatkan mereka. Sahabat GKP TV yang terkasih, tema renungan kita, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Nah, kesalahan terbesar yang dilakukan manusia di muka bumi ini adalah ketika dia meninggalkan Tuhan.
Atas alasan apapun ketika meninggalkan Tuhan, itu adalah hal yang terbodoh yang dilakukan manusia. Karena Tuhanlah sumber hidup manusia. Tuhanlah segalanya bagi manusia. Namun manusia sering meninggalkan Tuhan atas segala keinginan dan hawa nafsunya yang mengakibatkan kehancuran atas dirinya. Mengapa orang sering meninggalkan Tuhan atau berstatus ganda? Satu sisi terdaftar sebagai orang gerejawi, tapi sisi lain juga aktif dalam mafia kejahatan dalam berbagai bentuk. Sombong, angkuh, merasa lebih hebat bahkan dari Tuhan, dan bertindak semena-mena terhadap manusia. Para penguasa sering mempertontonkan lebih berkuasa daripada Tuhan, merasa menjadi pemilik dan penguasa atas tanah air ini, sehingga dengan kurang berhikmat melakukan diskriminasi, memaksakan kehendak terhadap agama lain, dan arogansi lainnya. Selayaknya jikalau Tuhan izinkan kita terpilih menjadi pemimpin, harusnya jadilah pemimpin yang terpimpin dalam Tuhan, yang berhikmat dan yang berintegritas. Bukan pemimpin yang brutal dan tak beradab, seperti tindakan diskriminasi dan melecehkan toleransi di negara kita tercinta ini. Salah satu yang menjadi PR bagi bangsa dan gereja saat ini yaitu meningkatnya kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga sehingga keluarga berantakan, dan juga kejahatan praktek judi online, kejahatan seksual yang menghancurkan masa depan keluarga dan bangsa ini. Sahabat GKP STP yang dikasihi Tuhan, renungan ini mengingatkan bahwa siapapun kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, haruslah kembali beribadah kepada Tuhan. Janganlah sepelekan firman Tuhan yang telah nyata kepada orang-orang beriman di muka bumi. Firman Tuhan tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika kita yang memerintah Allah atas kehendak kita sendiri dan menganggap diri kita dapat melebihi Allah. Ingat, Allah tidak tinggal diam ketika manusia meninggalkannya dalam keserakahan, kesombongan, dan keangkuhan, dan bahkan arogansi yang mengakibatkan penderitaan bagi sesama manusia. Allah tidak pernah bertanya apa agamamu, tapi bagaimana kau mengimani agamamu yang nyata dalam tindakan hidupmu. Apakah engkau adalah orang yang selalu menyusahkan dan menyakiti orang lain atas kuasa dan keangkuhanmu? Serasa pemilik bumi ini dan yang lain hanya penumpang. Segeralah bertobat, karena Tuhan menunggumu kembali, dan sebelum engkau menyadarinya, ingat bahwa Allah sendiri yang bertindak menjadi hakim bagimu. Dalam Mazmur 75 ayat yang ketiga disebutkan, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Lebih baik kita katakan, kami telah berdosa ya Allah, kami bertobat dan kami kembali beribadah kepadamu. Dan itulah ibadah yang sejati, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Sahabat GKP STP yang dikasihi Tuhan, mari segeralah kita kembali kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Beribadahlah kepadanya, tinggalkan semua kenajisan dunia, tapi pancarkanlah kasih dan perdamaian akan kesejahteraan hidup menjadi milik semua manusia. Seperti lagu kita, bertobatlah dan balik pada Bapa. Ya, tunjukkan dengan kesetiaanmu. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah, dan seterusnya. Mari, sadarilah keberdosaan kita di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Nyatakanlah dalam pertobatan yang sempurna. Kembalilah kepada Tuhan, maka engkau hidup dan sejahtera. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dalam sabdamu yang boleh kami dengar di pagi ini. Biarlah sabdamu akan menguatkan kami untuk tetap setia dan taat kepadamu. Engkaulah Allah kami, Engkaulah penebus kami, Engkaulah juru selamat bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, biarlah firman-Mu yang menjadi terang dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, telah
hanya untukmu. GKPS TV.